Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diahana Mutiah dengan NIM D10412110109 akan membahas mengenai PERT atau Program Evaluation and Review Teknik pada video kali ini. Langsung saja, saya akan mencontohkan sebuah persoalan yang akan kita selesaikan menggunakan PERT. Nah, seperti yang tertera pada tabel berikut, dapat diketahui terdapat 12 aktivitas yang dilambangkan mulai dari A hingga L dengan predesesor dan waktu yang sudah ditetapkan seperti dalam tabel. Setelah aktivitas dan waktu mulai dari yang tercepat, normal, hingga terlama sudah kita ketahui, selanjutnya adalah mencari rata-rata atau waktu yang diperkirakan. Untuk mencari rata-rata atau waktu yang diperkirakan, dapat menggunakan rumus A plus 4M plus B per 6, di mana A itu adalah waktu tercepat, M itu waktu normal, dan B adalah waktu terlama. Maka, untuk aktivitas A perhitungannya adalah 4 ditambah 4 dikali 5 ditambah 6 per 6, hasilnya adalah 5. Kemudian, aktivitas B 1 ditambah 4 dikali 3 ditambah 5, kemudian dibagi 6, hasilnya adalah 3. Dan aktivitas seterusnya dihitung dengan cara yang sama. Sehingga didapatlah hasil perhitungan rata-rata seperti yang tertera pada tabel ini. Selanjutnya membuat aktivitas dan perkiraan waktu dari setiap aktivitas tadi ke dalam jaringan kerja dengan memperhatikan predesesor dari setiap aktivitas, sehingga didapatkan jaringan kerja seperti berikut. Di mana pada jaringan kerja ini terlihat bahwa aktivitas C berpredesesorkan pada aktivitas A, kemudian aktivitas B merupakan predesesor dari aktivitas D dan E, lalu aktivitas F berpredesesor dari aktivitas C dan D, kemudian G dan H berpredesesor dari aktivitas E, dan seterusnya hingga selesai pada aktivitas setelah K dan L. Selanjutnya kita hitung IT dan LT-nya. Jalur yang memiliki IT dan LT yang sama, itulah yang merupakan jalur kritisnya. E1 masih bernilai 0 karena aktivitas belum dimulai. E2 didapat hasilnya 5 itu dari E1 yang bernilai 0, kemudian ditambah 5. Begitu juga pada E3 yang bernilai 3, didapat dari 0 ditambah 3. Nah, pada E4 itu memiliki 2 jalur yang masuk pada node 4. Sehingga yang kita hitung adalah jalur yang memiliki hari paling lama atau jumlah yang lebih besar. Sehingga 5 ditambah 3,5 itu kan lebih besar daripada 3 ditambah 3,5. Nah, didapatlah E4 hasilnya sama dengan 8,5. Selanjutnya E5 didapat dari 3 ditambah 7 sama dengan 10. Kemudian E6 didapat dari 10 ditambah 5,5, yakni hasilnya 15,5. Kemudian E7 didapat dari 10 ditambah 11, yakni 21. Kemudian E8 sama seperti E4 yang memiliki 2 jalur. Yang diambil adalah angka yang terbesar. Yang terbesar ini adalah 21 dari E7 ditambah 3,5. Didapatlah hasil 24,5 untuk E8. Kemudian E9 didapat hasil 14,5 itu dari 8,5 ditambah 6. Dan yang terakhir pada E10 sama seperti E4 dan E8 yang memiliki 2 jalur, yang dipilih adalah jalur dengan jumlah terbesar, yakni
30 yang didapat dari 24,5 dari E8 ditambah 5,5. Selanjutnya adalah menghitung LT-nya. Untuk menghitung LT ini dimulai dari aktivitas terakhir. Jadi kita mulai dari L10 yang memiliki nilai sama seperti E10 yakni 30. Kemudian kita cari L9-nya, itu didapat dari 30 dikurang 9 sehingga dapatlah 21. Kemudian untuk L8 30 dikurang 5,5 dapat hasil 24,5. Kemudian untuk L7 didapat hasil 21, itu dari 24,5 dikurang 3,5. Begitu pula pada L6 didapat hasil 21,5, itu dari 24,5 dikurang 3. Kemudian karena di L5 ini terdapat 2 jalur, nah jika tadi untuk menghitung IT itu yang diambil adalah angka yang terbesar, kalau untuk menghitung LT-nya ini yang diambil itu adalah angka yang terkecil, sehingga pada L5 ini didapat nilai 10 itu dari 21 pada L7 dikurang 11. Jadi hasilnya 10 karena dia lebih kecil daripada 21,5 dikurang 5,5. Selanjutnya pada L4 didapat hasil 15, itu dari 21 dikurang 6. Kemudian untuk L3 itu sama seperti L5 tadi, karena dia memiliki 2 jalur, yang diambil adalah nilai yang terkecil. Didapat 3 itu dari 10 pada L5 dikurang 7 sehingga dapatlah 3. Kemudian pada L2 itu didapat 11,5 dari 15 dikurang 3,5. Dan yang terakhir ini L1 sama dengan 0 setelah dikurangkan dari L3 yang bernilai 3 dikurang 3. Karena L1 juga memiliki 2 jalur, yang diambil adalah yang terkecil sehingga didapat L1 sama dengan 0. Nah, sudah terlihat jalur-jalur yang memiliki nilai IT dan LT yang sama. Itulah jalur kritisnya, yakni dimulai dari not 1, 3, 5, 7, 8 hingga ke 10 dengan total perhitungan adalah 30. Berikut adalah contoh soal yang kedua. Dapat diketahui terdapat 12 aktivitas yang dilambangkan mulai dari A hingga L dengan predesesor dan waktu yang sudah ditetapkan seperti dalam tabel tersebut. Setelah aktivitas dan waktu mulai dari yang tercepat, normal hingga terlama sudah kita ketahui, selanjutnya adalah mencari rata-rata atau waktu yang diperkirakan. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari rata-rata atau waktu yang diperkirakan dapat menggunakan rumus A plus 4M plus B per 6, di mana A adalah waktu tercepat, M adalah waktu normal, dan B adalah waktu terlama. Maka untuk aktivitas A, perhitungannya adalah 2 ditambah 4 dikali 4 ditambah 6 dibagi 6, hasilnya adalah 4. Kemudian untuk aktivitas B, 1 ditambah 4 dikali 3 ditambah 5, kemudian dibagi 6, hasilnya adalah 3. Dan aktivitas seterusnya dihitung dengan cara yang sama.
sehingga didapatlah hasil perhitungan rata-rata seperti yang tertera pada tabel ini. Selanjutnya, membuat aktivitas dan perkiraan waktu dari setiap aktivitas tadi ke dalam jaringan kerja dengan memperhatikan predesesor dari setiap aktivitas, sehingga didapatkan jaringan kerja seperti berikut, di mana pada jaringan kerja ini terlihat bahwa aktivitas A merupakan predesesor dari B, C, dan D. Kemudian B merupakan predesesor dari E, C merupakan predesesor dari F, dan D merupakan predesesor dari G. Kemudian E dan F merupakan predesesor dari L, G merupakan predesesor dari H dan I, kemudian hingga H predesesor dari J, dan I predesesor dari K. Kemudian kita hitung IT dan LT-nya. Jalur yang memiliki IT dan LT yang sama, itulah yang merupakan jalur kritisnya. E1 masih bernilai 0 karena aktivitas belum dimulai. E2 sama dengan 4 didapat dari 0 ditambah 4. Kemudian E3 bernilai 7 didapat dari 4 ditambah 3. Begitu juga pada E4 didapat hasil 6 itu dari 4 ditambah 2. Kemudian pada E5 didapat hasil 9 dari 4 ditambah 5. Nah, pada E6 terdapat 2 jalur. Sama seperti sebelumnya, untuk menghitung IT, dicari angka yang terbesar. Di sini E6 adalah 15, itu didapat dari 7 pada I3 ditambah 8, hasilnya 15. Kemudian pada E7 didapat 15 dari 9 ditambah 6. Kemudian pada E8 didapat hasil 25,5 dari 15 ditambah 10,5. Begitu juga pada E9 didapat hasil 18, itu merupakan hasil dari penjumlahan 15 ditambah 3. Dan yang terakhir, pada E10 terdapat 3 jalur, dan yang diambil adalah jalur yang memiliki nilai yang paling besar, yakni 30 yang didapat dari E9 yang bernilai 18, didapat dari E8 yang bernilai 25,5 ditambah 4,5, sehingga didapatlah hasil E10 sama dengan 30. Selanjutnya adalah menghitung LT. Nah, untuk menghitung LT ini dimulai dari aktivitas terakhir. Jadi, kita mulai dari L10 yang memiliki nilai sama dengan E10, yakni 30. Kemudian kita cari L9-nya dengan cara mengurangkan L10 yang bernilai 30 tadi dengan 7. Didapatlah hasil 23 untuk L9. Kemudian untuk L8 kita kurangkan 30 dikurang 4,5. Didapatlah hasil 25,5. Kemudian untuk L7 ini memiliki 2 jalur. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari LT, nilai yang diambil adalah nilai yang terkecil. Sehingga didapatlah L7 sama dengan 15 yang didapat dari L8 sama dengan 25,5 dikurang 10,5. Dan dilakukan perhitungan dengan cara yang sama untuk mendapatkan hasil L6 sama dengan 21 hingga L1 sama dengan 0. Nah, sudah terlihat jalur-jalur yang memiliki nilai IT dan LT yang sama. Itulah jalur kritisnya, yakni dimulai dari node 1, 2, 5, 7, 8 hingga ke 10 dengan total perhitungannya adalah 30. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.